pangabekti Adi Yuswa wonten ing sonten menika wonten ing Gereja Kristen Pasaman Kertorejo. Sesarengan sami kawula lampahi kanthipun asmanipun Gusti Allah Sang Nomo, Gusti Yesus Kristus Sang Putra Tuwin Patunggalanipun Sang Roh Suci. Amin. Jadi perbuatan itu semoga kita memuji malih. Kita pasangan menika nomor 6 kita pujakan Pak Setunggal langkali pinuji Gusti. Pinuji Gusti. Kita sarangan sami berdua. Kanthi suka dengan mana kawula kepada kawula sapontali warga Kabupaten Paduka menika wonten Pasaman Kertorejo para Adi Yuswa Pasaman sami selamat malih wonten ing pangayunan Paduka. Sesarengan ugi kawula sami ngaturaken matur sami dumateng Paduka. Para pitulungan kasaeyan ugi berkat Paduka ingkang tansah sampun sami kawula tampen wonten ing saben wekdal. Maka kita punipun pinaka manungsa limrah. Tentu kalau asring ndamel sekali Paduka, asring muji wani Paduka, asring ndamel keropatan. Dumateng tiyang sepuh kawula, dumateng sema para putra, ugi dumateng sesami kawula. Saya menika keropatan ingkang kawula sengaja parengan boten kawula sengaja estu ana wonten ing sonten menika kawula sami nyuwun ageng pangapunten. Rama kasuwarken sonten menika kawula disami nyuwun Paduka kersa rawuh lumantar Roh Paduka. Jenenge ageng kawula sami mangun pangabekti Adi Yuswa wonten ing sonten menika. Supados lampahan pangabekti Adi Yuswa wonten ing sonten menika sedaya saged lampahan contoh kaliyan karsa Paduka piyambak. Rama menika pangabekti saking wiwitan pertengahan ngantos sak rampungipun sedaya sawetah kawula aturaken namung wonten ing asta Paduka piyambak. Mekaten ugi Iblis lajengipun kawula ugi badhe sarengan maos ngiringaken sabda pangandika Paduka ingkang kaserat wonten ing Alkitab. Paduka kersa ngagem kawula sami paring keyakinan paring tamtu kawicaksanan dumateng kawula sami supados anggen kawula sami badhe kegilut ngiringaken sabda pangandika Paduka. Tentu sedayanipun saged lampahan ugi condong kaliyan karsa Paduka piyambak. Kagem kawula ingkang ngadhep wonten ing mriki ingkang kajipah nglantaraken sabda pangandika Paduka. Paduka ugi kersa paring kegiatan paring kesagetan supados anggen kawula sami ngaturaken pangandika Paduka kawula estu saged aturaken condong kaliyan karsa Paduka piyambak. Mekaten Rama panjenenganipun Paduka manjing kawula ingkang saking kasampurnan sedaya kawula kawula sampurna ing dalem asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus minangka kawijinan kawula ingkang sejatos. Matur nuwun. Amin. Jadi pada tempoh itu monggo kita buka Alkitabipun. Kita buka Alkitabipun wawasan wonten ing sonten menika kula saking perjanjian enggal pada tempoh itu.
saking perjanjian enggal ananging niki kula asta kali basa Indonesia niki. Wawasanipun. Sakit utami nggih. Nggih, akan. Kula asta kali basa Indonesia. Kula waosaken kagem kita sedaya ingkang mekaten. Inggih saking Lukas tunggal ayatipun 3 ngantos 9 gangsal. Kalau waos mami bahasa Indonesia engkang mekaten. Maria dan Elizabeth. Berapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Ayat 45, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Amin. Pada ibu yang senantiasa dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi anak pembimbingnya, saya ambil dari ayat 45 bagian pertama. 45 saya baca kembali demikian. Dan berbahagialah ia yang telah percaya. Dan berbahagialah ia yang telah percaya. Oleh karena itu, saudaraku kasih Tuhan, renungan kepada saudara ini kami beri judul atau judulnya yaitu menjadi berkat atau berbahagia dan menjadi berkat di usia lansia. Berbahagia dan menjadi berkat di usia yang sudah senior, begitu katanya banyak orang. Saudaraku atau bapak dan ibu yang saya hormati, ya, kalau kita berbicara tentang bahagia bapak dan ibu, bahagia itu sebetulnya pilihan atau anugerah, atau memang bukan pilihan, setiap orang harus bahagia. Gimana? Bahagia itu pilihan, bahagia itu pilihan. Akan tetapi usia tua, bapak dan ibu, usia tua yang kita sebut lansia itu pilihan atau yang memang harus kita alami. Senang susah tentu kita akan mengalami sebuah usia yang disebut usia lansia. Mas yo jobrok ning omah, ya pancet mengko bakal dadi wong lansia. Mas yo akhirnya senang susah sedih, ya pancet mengko bakal dadi lansia. Itu yang kita harapkan, dan sama seperti yang diharapkan Tuhan oleh ibu, supados gesang sedaya para lansia menika saged ngraosaken gesang ingkang estu bungah lan saged dados berkah. Jadi Tuhan Allah itu mengharapkan setiap kehidupan orang-orang yang usianya sudah lanjut itu bisa benar-benar menikmati sebuah kebahagiaan di dalam hidup. Menikmati sebuah kebahagiaan di dalam hidup. Jadi oleh karena itu kita harus memilih bahagia kok. Jadi betul? Iya. Berarti kalau ada pilihan bahagia tentu ada perjuangan untuk menggapai sebuah pilihan itu. Jadi betul? Iya. Kan begitu. Harus. Kalau kita sudah memilih sesuatu, kita harus berjuang untuk mendapatkan apa yang kita pilih. Riyen menawi nasi neng, kagungan pilihan betul. Menawi sing neng-neng lho, jadi riyen kalau 10 riyen sing neng-neng sampai itu kalau aku kagungan wayang, mbok sak ketemu Mas Tani neng malih. Menawi kalau tasih neng, sih ya umur 20 kali dosa selangkung. Tentu kagungan pilihan. Menawi sing setri tentu sing dipilih
Misalnya loh, kalau jalur kalau tentu milih setri, lagi ya, lah, sedaya kita kabungan pilihan, kados pun di sepatas kita sedaya sakit gantung apa yang kita pilih. Peribahasa ini kalau biar dewan tirakat poso Senin Kamis, aku tenang. Nek cinta ditolak ya bodoh jadi meninggal, ben iso, ben kena apa saya di kaki. Seperti itu juga Bapak dan Ibu, Tuhan memberi pilihan kepada kita semua untuk hidup bahagia, dan kita harus memilih bahagia tentunya kok. Dan untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan tentu perlu perjuangan Bapak dan Ibu. Suka duka harus kita lalui, tidak enteng. Untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan perlu perjuangan. Ingat Bapak dan Ibu, kebahagiaan itu adalah seseorang yang mengalami hidup bahagia adalah orang yang benar-benar bisa menikmati sebuah kehidupan yang luar biasa, bisa menikmati arti dari sebuah kehidupan, merasakan sudah matang dengan apa yang dihadapi. Itulah orang-orang yang bahagia dengan betul-betul bahagia, dewasa dalam bahagia. Beda dengan kesenangan ya Bapak dan Ibu. Benten bahagia orang senang juga beda. Kalau orang senang bisa tidak bahagia ya. Tapi kalau orang bahagia otomatis senang. Ya toh? Kalau orang senang bisa bosen. Kalau orang senang itu bisa bosen Bapak dan Ibu. Suatu ketika, ambil contoh saya beli HP. Senang HP saya baru, tapi dengan sesuai perkembangan zaman dan tuntutan, tentu sudah tidak senang lagi dengan apa yang kita miliki zaman dulu itu. Beda, tidak senang, bosan toh, tidak senang. Karena kesenangan itu timbulnya dari lupa Bapak dan Ibu, yang artinya kita menerima. Kadang-kadang kita mengalami senang karena kita dikunjungi anak dan cucu. Ya toh? Kadang-kadang kita bersedih ketika anak dan cucu kita datang tapi nggak mampir. Itu kadang ada perasaannya, kan begitu. Tetapi kalau orang bahagia Bapak dan Ibu, tidak betul seperti itu. Dikunjungi cucu, diberi uang cucu, diberi uang anak, dia tetap bahagia. Wong dia sudah matang dalam kehidupannya. Ini bedanya orang senang dan bahagia. Untuk mendapatkan suatu kebahagiaan yang betul-betul dewasa dalam hati dan pikiran kita, Alkitab mengajarkan. Barang siapa yang percaya, dia akan bahagia. Alkitab tidak mengajarkan barang siapa yang percaya, dia senang. Nggak pernah kayak pagi dan Alkitab, dia senang. Enggak, tapi dia bahagia. Kenapa dikatakan bahagia? Karena nilai sebuah kata bahagia itu dalam maknanya. Dalam maknanya, dalam sekali, sedalam lautan, luas sekali, seluas lautan. Itulah makna dari sebuah kata bahagia. Ada juga orang membangun kehidupan berumah tangga bertahun-tahun tetapi tidak bahagia. Ya mungkin karena tak percaya bahwa di sampingnya itu bukan pemberian Tuhan, sehingga kebahagiaannya menjadi luntur. Dan ini perlu belajar. Bapak tadi buatan kok pulau luntur ini, buatan saya itu ngapur ke sekata, buatan kok pulau luntur. Tapi ngomong ngapur ke Pak ini, buatan pulau luntur. Anaknya itu lagi ngalami, rekawasipun gesak atas bumi ada kita samping gayung. Kebahagiaan yang bisa terkaos bangunan itu. Umpami berbayar melalui motor itu sampai telas netes ini, sampai kepingin urip bahagia bersama anak dan istri. Ini yang diberikan Tuhan. Oleh karena itu percayalah kepada Tuhan. Nah kalau kita percaya berarti kita harus menjalankan apa yang diberitakan Tuhan. Aku percaya, banyak, aku percaya, Wendel, aku percaya. Tetapi pada kenyataannya hidupnya kadang-kadang
kambani, kok benci teman. Ini kenyataan hidup. Wong kula piyambak sajane yuswane mengatakan kadang-kadang geni aku. Dene punyara yo kok menuju wis kok gele tak benci ta. Nah, memang apa kadang-kadang wis padha gele, Pak. Ada pegel apa? Ngomong tok. Anaknya kita tidak berusaha senajan apa kata tetap bahagia karena itu pilihan. Ya Pak, itu pilihan, jadi kita tetap bahagia. Itu memang pilihan dan pemberian Tuhan. Kita syukuri nikmat Tuhan. Ini. Yang kadang-kadang kebahagiaan kita dirampas oleh setan karena kita tidak bisa bersyukur. Itu. Yang membuat hati kita bisa terbawa blok. Satu jalan yang harus bilang setiap orang percaya bahwa Tuhan bersyukur. Bersyukur. Karena dengan bersyukur kita akan bisa lepas bodoh. Ya Allah, ya wis ben itu repot gak semampu. Ya yo wis ben anakku butuh duit akeh ora iso ngomeni. Kok aku yo ora kekurangan. Puji Tuhan toh. Iya. Maksudnya jalan di bawah dompet soalnya jauh ya Pak. Pegel. Ya ampun, nek tapi komplek kan iki apa? Kedai itu. Anak di shop, di lono, apa di tempat berdomi? Ayo, ini perkara ini persoalan hidup Bapak dan Ibu. Saya juga mengalami itu, makanya saya bisa mengatakan itu. Jadi tetap olah, buku-buku rezekimu akeh besok, aku oleh remah-remah. Orang usah sengake, nek dhewe anak orang usah dhewe sengake, remah-remah wae. Sing ceblok-ceblok wae. Jadi seperti cukup. Ini salah satu cara kita untuk membahagiakan kehidupan keuangan panjenengan sedaya. Ya, pun rasakan sakit penyakit wis. Ya memang manusia wis sakit, tapi sampun nyantos dipun grata kanthi sanget. Menawi sakit menika kita grata kanthi sanget. Wah, menika sangat bahaya. Atas Pak ini pun kita wis pamit Pak ini. 82. Enten 8 kan? Wah, lebih lagi 82 ini sayang ini Pakku loh ini apa saya sebut ini kan loh 1 tahun ini Bapak pun pinter-pinter tahun nih lah gue luar biasa Pak ini ada yang berikut Pak ini Pak situ ini kok Budi nari coba 83 84 itu si top sen ini. Puji Tuhan, itu berkat kedah kita syukuri. Puji Tuhan. Kuwat yang nyen-nyen kanca-kanca kula kuwat sing kene terus saya itu kata kanca-kanca kula padahal usia itu sampai sangat ini. Kata panjenengan sedaya sampai kasih sehat banget ya menika puji Tuhan matur nuwun syukur alhamdulillah. Ya bakal Bapak dan Ibu dikasih Tuhan di sini kita mengharapkan, saya mengharapkan, kita bersama mengharapkan, mari kita mensyukuri apa yang ada. Kita nikmati agar kebahagiaan itu bukan menjadi kesenangan, akan tapi kebahagiaan yang hakiki, yang sebenarnya betul-betul dewasa, berbahagia kita rasakan dan kita percaya kepada Tuhan dan melaksanakan apa yang menjadi berkat Tuhan. Wonten amin. Gusti Yesus ambekai kula panjenengan sedaya kita menika ngantos selami lampipun. Amin. Bapak dan Ibu sakit memuji ini kok. Mami bahasa Indonesia. Hati yang gembira. Sakit? Apa? Monggo kita pecahkan ya. Sarengan ya. Hati yang gembira. Tapi gembira. Ya. Apa? Kita pecahkan pada saat tadi pun kita sarankan sambil nampi berkat saking Gusti. Kita pecahkan setunggal kali 3. Hati yang gembira adalah obat seperti obat hati yang sesak, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira
hati yang senang, tapi semangatnya patah ketika pulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi hati yang gembira, hati yang gembira, Tuhan senang. Iya, Tuhan senang dengan hati yang gembira. Moga kita senang sami nampai diberkahi Gusti. Kita kasih agar kita makin tanah putih hati semua soal diwa. Selamat dan tentrem rahayu ingkang kinakaipun saking Gusti Allah Sang Rama, Gusti Yesus Kristus Sang Putra, punika panggilanipun Sang Roh Suci. Selamat dan rahayu menika tumrap dumateng kula lan panjenengan sedaya wiwit dinten menika ngantos selami-laminipun. Amin. Cek mekaten lampahan pangabekti saten menika salajengipun pertemuan mangenan kula aturaken malih dumateng pengurus ing Adi Yuswa.